warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa dikenalkan dulu diri Anda atau background Anda. Baik, nama saya Muhammad Idris Faidi. Asal domisili saya dari Sumatera. Saya sekarang berkuliah di Politeknik Negeri Malang, jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan saya juga, saya Muhammad Salman Al-Farisi, mahasiswa psikologi UIN Malang semester 4 di tahun ini. Baik, saya akan bertanya untuk memulai pembicaraan malam ini, apa yang kamu rasakan akhir ini atau gimana kabarnya? Untuk akhir ini mungkin yang banyak saya rasakan itu adalah lelah, capek, ya mungkin karena saya kan juga sekarang ini kuliahnya di ujian teknik kan. Nah di situ banyak ya praktikum, mata, tugas-tugas banyak. Nah itu yang membuat saya capek. Terus yang membuat saya ini juga saya nengok orang sekitar bisa saya sebenarnya bisa liburan di sini juga liburan saya ini harus penuh sama tugas apa kadang jenuh sendiri yang buat akhirnya kadang semangat saya itu menurun. Jadi Anda merasa lelah karena mungkin terlalu banyak tugas atau banyak tekanan dari lingkungan kuliah, sedang waktu untuk Anda menikmati liburan atau sekedar healing untuk menenangkan diri sendiri itu kurang, sehingga saat Anda melihat orang yang mana liburan atau sedang bersenang-senang, Anda seketika merasa sedikit iri atau ada perasaan yang juga ya. Sejak kapan kira-kira ini terjadi? Kalau sejak kapan ini terjadi sebenarnya sejak ya mungkin pertengahan kuliah pertengahan semester lah udah kita sudah mulai padat-padat jadwal mulai kerjaan di situ saya mulai masa kecil lelah jadi Berarti saat awal-awal Anda masih bisa beradaptasi ya? iya. Oke, di sini mungkin bisa saya ambil ya, penyebabnya karena tekanan akademik, tugas yang banyak juga kurangnya waktu Anda untuk meluangkan untuk diri Anda sendiri. Nah, kira-kira dari kamu sendiri itu ada nggak sih cara untuk menanggulangi lelah Anda? Kayaknya kadang bingung juga gimana saya bisa bingung Sebelumnya nih, kalau misalkan dikasih tugas, kamu bakal mundur atau langsung dikerjakan? kadang saya itu tergantung tugasnya dulu soalnya kan tugasnya banyak kadang saya luangkan tugas yang memang deadline-nya dekat atau memang biasa banyak dan misalnya deadline jauh atau ya itu masih bisa di ini kan saya tinggal dulu saya kerjakan dulu yang contoh misalnya deadline sudah dekat atau memang itu penting jadi Jadi Anda sudah bisa menentukan skala prioritas ya? Mungkin kita balik ke manajemen waktu. Apakah Anda sudah membuat struktur waktu atau manajemen waktu Anda di mungkin setiap minggu atau setiap bulan? kalau itu saya tidak ada ya silahkan aja. Mungkin ada kesibukan lain yang bisa mendistract kegiatan perkuliahan. Kegiatan lain ada saya seperti kegiatan saya di sebenarnya saya membantu di pihak dari kampung itu saya situ jadi rel atau anggota itu tiap hari
kadang hari Minggu ada juga kegiatan. Jadi dari Anda juga kegiatannya padat ya. Nah, kira nih melihat bahwasannya kegiatan Anda tuh banyak sekali, kayak mulai dari tugas kuliah, terus menjadi krim di KPIH, terus Anda juga mondok kan ya. Ya, Juga menurut saya itu sebuah kepadatan yang mungkin harus dimanage. Kira-kira dari situ Anda sudah temukan belum caranya bagaimana menanggulangi rasa lelah? ya kadang langsung tahu misalnya pas lelah mungkin saya bangun HP atau scroll HP juga. Mungkin sedikit solusi dari saya. Mengingat kegiatan Anda banyak, kiranya untuk membuat sebuah manajemen waktu atau sekedar gambaran target yang harus Anda kerjakan tiap minggunya. Seperti tadi, mulai dari skala prioritas, karena Anda berkuliah di teknik polinema, maka Anda harus membuat skala prioritas bahwasannya tugas itu penting. Jadi di saat Anda mendapatkan tugas, harus Anda jadi prioritas. Setelah itu mungkin kegiatan pondok, dan setelah itu kegiatan KPIH. Di situ Anda mungkin mempunyai waktu luang yang kiranya bisa buat membagi waktu buat mengerjakan tugas, buat kegiatan pondok, dan kegiatan view. Mungkin kalau waktu luang mungkin di hari Sabtu. Kalau kuliah mungkin dari kapan sampai kapan? Dari Senin sampai Jumat. Pagi sampai Pagi sampai sore. Masuk pagi, pulang siang, siang masuk lagi. mungkin dari situ Anda juga bisa membuat manajemen waktu tuh, mulai dari pagi sampai sore kan Anda mengikuti kegiatan perkuliahan, yang mana juga tidak dipungkiri bahwasanya tiap pertemuan kuliah juga terkadang ada sebuah tugas. Maka mungkin diharapkan di malam hari Anda tetap evaluasi pertemuan serta mengerjakan tugas. Terus kegiatan pondok, mana kegiatan pondok Anda? Ya, nggak beda bedanya yang wajib itu pagi sama malam hari. Tapi kiranya ada nggak waktu buat ngerjain tugas di malam hari? Nah, setelah acara pondok itu mungkin sekitar jam 9 ke atas. Jadi dari situ kita tarik kesimpulannya, Anda bisa mengerjakan tugas setelah kegiatan pondok dari jam 9 sampai jam 11 mungkin. Setelah itu Anda beristirahat untuk mengikuti kegiatan di hari selanjutnya. Terus untuk yang kriu mungkin bisa diistirahatkan. Mungkin yang kedua itu dari pagi sampai jam asar jam 3 Dari minggu pagi. Iya, itu berarti waktu luang Anda hanya di hari Sabtu. Ya kan? Ya. Untuk menanggulangi perasaan Anda yang mana merasa saat melihat orang lain liburan Anda merasa ingin juga atau iri, gitu ya. Mungkin Sabtu bisa digunakan sebaik mungkin, mulai healing kecil-kecilan seperti jalan-jalan mungkin, olahraga mungkin, atau mungkin apa yang Anda sukai. Seperti ini jalan. Jadi coba Anda jelaskan lagi apa yang saya berikan, solusi yang saya berikan.
yang saya tangkap dari saya dari sekarang harus bisa manajemen waktu agar semua tugas yang saya kerjakan atau yang kegiatan saya realisasikan itu tepat rapi. Terus hari Sabtunya itu kalau bisa itu saya jadikan me time atau waktu untuk saya sendiri untuk bersantai. Lalu untuk hari Minggunya kegiatan dia berlebihan. Terus itu Anda sudah menemukan solusi sedikit ya. Iya. Mungkin kalau dari saya cukup. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Saya ulangi mungkin ya. Di awal Anda bercerita bahwasannya Anda merasakan sebuah kelelahan yang disebabkan oleh banyaknya tugas, tekanan akademik, juga kurangnya waktu luang untuk sekedar healing. Ya. Dari situ Anda juga sudah menemukan sebuah solusi bahwasannya menanggulangi lelah itu dengan cara manajemen waktu, yang mana seperti menentukan skala prioritas dan meluangkan waktu untuk menenangkan diri Anda. Nah, Ya. setelah itu kiranya Anda melakukan setelah sesi konseling. Kalau dari saya, misalkan ada pertanyaan atau kendala saat setelah melakukan konseling ini dalam mengerjakan solusi-solusi yang tadi kita cari, mungkin bisa menghubungi saya untuk konseling lagi. Ya, cukup. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.